Di perusahaan ini, setiap kali kamu berjabat tangan dengan eksekutif puncak, tubuhmu akan menggelembung seperti balon. Semakin besar tubuhmu, semakin tinggi posisimu. Seorang wanita muda bernama Jin berusaha keras membuka pintu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia mendongak dan melihat tangga yang tampak mencapai awan. Ia berjuang sepanjang jalan ke puncak dan menemukan sekelompok karyawan sedang melapor kepada bos. Tubuh bos puluhan kali lebih besar dari karyawannya. Untuk mendapatkan perhatian bos, ia pura-pura batu kecil. Bos itu segera mengeluarkan kaca pembesar dan memeriksa dengan saksama resume gadis baru itu. Lalu ia melirik sekretarisnya. Sekretaris itu segera mengambil cangkir dari laci dan menukarnya dengan resume Jin. Itu berarti ia diterima bekerja. Kemudian bos mengulurkan tangan besarnya. Jin tersadar dari lamunannya dan buru-buru menjabat tangannya. Detik berikutnya, tubuhnya yang kurus mulai membesar. Tak lama kemudian, ia ditempatkan di suatu posisi. Manajernya mencari seorang rekan untuknya. Satu orang bertugas mengetik, yang lain mencetak. Tapi komputer di depannya jauh lebih besar dari Jin, jadi ia harus memanjat keyboard dan bekerja keras. Tapi rekannya menganggapnya terlalu lambat, jadi ia harus memukul tuts lebih keras. Saat waktu pulang tiba, rekannya tidak pernah tinggal terlambat semenit pun. Tapi Jin memilih untuk tetap tinggal di kantor dan terus bekerja. Ia sendirian di kantor raksasa itu. Saat rekannya kembali keesokan harinya, Jin sudah menyelesaikan tugas yang diberikan manajer sebelumnya. Rekannya sangat terkesan. Manajer melihat ini dan berjalan mendekat untuk menjabat tangan Jin. Perlahan, tubuh Jin semakin besar. Setiap kali pemimpin tim memeriksa kemajuan, semua karyawan lain merasa menderita. Hanya Jin yang berinisiatif melapor kepada pemimpin tim. Itu sangat mengejutkan pemimpin tim. Setelah jabat tangan lagi, Jin bertambah tinggi lagi. Pada hari-hari berikutnya, Jin bekerja lebih keras dan bisa mengoperasikan 3 komputer sekaligus. Seiring efisiensi kerjanya terus meningkat, semakin banyak manajer yang datang untuk menjabat tangannya. Saat penyelesaian akhir bulan tiba, angka-angka di lembar kerja Jin jauh melampaui yang bisa dicapai rekan-rekannya. Ia mulai berusaha lebih keras lagi, berjabat tangan dengan berbagai eksekutif puncak. Kecepatan pertumbuhannya semakin cepat, dan tak lama kemudian, ia melampaui semua rekan kerjanya. Kini ia telah berubah dari seorang karyawan baru menjadi bos baru perusahaan. Dan mantan bos, setelah menyerahkan perusahaan kepadanya, memilih untuk pensiun. Melihat ketakutan dan rasa hormat di mata bawahannya, Jin menghela napas tanpa daya. Saat itu juga, suara aneh terdengar dari tangga terdekat. Seorang karyawan baru naik sambil memegang resumenya. Ia tampak persis seperti dirinya 3 tahun lalu. Robot ini menemukan penutup mata di tempat pembuangan sampah. Setelah memakainya, terlihat cukup menarik. Dengan cepat, ia meletakkannya ke dalam kotak penyimpanannya. Lalu, ia menemukan cincin berlian 8 karat, tetapi jarinya terlalu tebal untuk memakai cincin itu. Jadi, ia membuang cincin tersebut dan menyimpan kotaknya. Ia adalah robot terakhir di planet ini. Ia telah hidup sendirian di sini selama 700 tahun. Pekerjaan hariannya adalah memasukkan sampah ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia menutup pintu dan memadatkan sampah dengan rapat. Akhirnya, ia memuntahkan sampah dalam bentuk kubus. Pada awalnya, ia hanya menumpuk sampah dengan rapi sesuai programnya. Seiring waktu, ia perlahan mengembangkan kesadaran diri, mulai belajar menumpuk sampah menjadi bangunan dengan berbagai bentuk.